Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang tugas modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, koneksi antar materi. Pertanyaan pemantik yang ada pada modul ini yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sebelum saya belajar modul 1.1. Yang pertama, saya lebih fokus menyelesaikan materi, terlebih mata pelajaran yang saya ampu materinya sangat banyak. Sehingga saya fokus menyelesaikan materi agar siswa tidak tertinggal untuk mempelajari semua materi yang ada di buku pendamping. Kemudian yang kedua, saya lebih fokus agar siswa mendapatkan nilai baik dan tuntas dalam KKM. Kebetulan KKM-nya adalah 75, sehingga saya mengejar agar siswa itu dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, kemudian tes-tes dengan baik agar siswa dapat tuntas dalam KKM dengan nilai yang baik. Kemudian yang ketiga, saya lebih banyak pembelajaran yang satu arah. Jadi saya menggunakan kebanyakan adalah menggunakan metode ceramah. Siswa mendengarkan apa yang saya jelaskan. Kemudian yang keempat adalah saya kurang atau tidak memperhatikan karakter siswa, sehingga metode yang saya gunakan kurang bervariatif. Sehingga saya tidak tahu siswa yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik, saya tidak memperhatikan itu. Kemudian pembelajaran sebelum saya belajar modul ini, yang pertama adalah saya melarang siswa banyak bicara agar suasana kelas menjadi tenang, sehingga saya lebih fokus dalam menjelaskan materi kepada siswa. Kemudian yang kedua, saya memberikan hukuman kepada siswa, terlebih kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas ataupun tidak mengerjakan PTS ataupun PAS. Kemudian yang ketiga, saya menuntut dan memaksa siswa menghafal dan menulis materi yang saya jelaskan, sehingga tidak ada siswa yang bermain-main ataupun melakukan hal yang lain ketika saya mengajar. Kemudian setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi lebih memahami tentang pembelajaran apa yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga saya merubah pembelajaran seperti bermain sambil belajar. Nah, kemudian pembelajaran saya fokuskan kepada siswa karena memang siswa yang lebih membutuhkan tentang pembelajaran tersebut, dan siswa menjadi lebih paham ketika pembelajaran berpusat kepada siswa. Kemudian yang kedua, tidak memaksa dan menekan siswa, dan saya lebih memahami karakter siswa, sehingga itu berpengaruh terhadap metode yang saya gunakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode yang menarik. Siswa diberi kebebasan dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian yang keempat, siswa adalah subjek. Saya menjadi lebih sabar dalam menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Yang saya lakukan agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan berbagai metode yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua, tidak memaksa dan menekan siswa dengan memahami karakter siswa. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode yang menarik dan siswa diberi kebebasan dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya.
Dan yang keempat, menjadikan siswa sebagai subjek, lebih sabar dalam menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang saya lakukan agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tidak menghukum anak tetapi menuntun anak. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anak sehingga pembelajaran lebih berfokus kepada anak atau berpusat kepada anak. Kemudian yang ketiga, membantu anak menggali potensi dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat adalah menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, ajian ing tut, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangan karso, dan tuturi handayani. Nah, kesimpulan dari tugas saya modul 1.1 yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya, dan yang kedua, pendidikan tidak boleh menekan dan memaksa anak tetapi berhamba kepada anak dan menggali potensi yang ada di dalam diri anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikian tugas saya tentang modul 1.1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.